Buntut kegaduhan dalam kasus Rasman dan Hotman Paris berujung adu sumber kekayaan Hotman Paris versus Firdaus Owiwobo yang membuat keduanya terlibat saling sindir. Saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa membayar saja, saya ingat dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Adu sumber kekayaan Hotman Paris versus Firdaus Owiwobo membuat keduanya terlibat saling sindir saat diwawancarai wartawan. Sebelumnya Firdaus mengaku memiliki gunung yang dianggap melebihi kekayaan Hotman Paris. Firdaus menambahkan bahwa gunung yang ia miliki mengandung uranium yang bisa menghidupi seluruh dunia selama 2000 tahun. Duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu, aset saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Iya, Gunung Parasultan di Dompuk, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Sementara Hotman Paris menanggapi ungkapan Firdaus tersebut sebagai lawakan. Kalau untuk Rasman dari Hotman, lokasi berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan yang Percaya nggak, Pak? apa? Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gua, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di itu daerah di daerah apa itu? Udahlah. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa membayar saja, saya ingat dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Ya. Saling sindir di media sosial juga terus bergulir seiring berjalannya kasus antara Hotman Paris dan Rasman Nasution. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, praktisi hukum Rasman Arief Nasution mengomentari pelaporan dirinya ke polisi oleh PN Jakarta Utara. Ya, menurut Rasman harusnya institusi yang diwakili ketua PN yang melaporkan dirinya ke polisi terkait tentang contempt of court atau penghinaan pengadilan. Namun pernyataan Rasman dibantah oleh Marwarar Sihaan, mantan hakim peradilan umum. Dan berikut cuplikan perdebatan antara Rasman dan juga Marwarar dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Bahwa itu melaporkan Anda, kayak melaporkan Anda itu adalah institusi. Yes. Apakah Kalau itu institusi wajar? harus Menurut Anda itu lembaga, nggak wajar? Harus lembaga. Kalau Yang dia melaporkan Anda itu atas nama contempt of court, harus orangnya dong. Harus orangnya. Harus ketua. Dalam hal ini hakimnya. Ini ketua PN. Dalam hal ini ketua PN. Ketua PN. Bukan dari institusinya. Bagaimana? Bukan institusi. Institusi bukan pribadi. Ketua PN itu mewakili institusi dari kelembagaan peradilan. Bukan PT Pengadilan Tinggi yang di atasnya atau Mahkamah Agung. Atas perintah Mahkamah Agung. Atas perintah, tapi yang melaporkan bukan mereka. Laporan terkait dengan kekerasan dan lain sebagainya. Kalau itu adalah delik umum, delik biasa, pidana biasa, harusnya yang melapor siapa? Ketua majelis. Ini yang melapor adalah lembaga, diwakili oleh ketua PN. Kalau ketua PN berarti bicara contempt of court. Kalau contempt of court, mana undang-undang yang mengatur tentang contempt of court? Ke situ dulu dong. Ya, jadi saya kira pengertian tindak pidana dengan dalam rumusan undang-undang agak berbeda dengan pengertian
kelakuan yang harus dijaga. Jadi semua secara umum, semua perbuatan yang dianggap merendahkan peradilan itu namanya contempt of court. Tetapi yang masuk dalam kategori tindak pidana tentu tidak ada tindak pidana yang kalau belum ada undang-undang contempt of court terus mau diberlakukan gimana, Bang? Artinya dia harus berdasarkan undang-undang kan. Tetapi dalam kategori sebagai perbuatan yang dianggap menghina peradilan karena tidak menjaga ketertiban itu tidak dianggap tidak selalu masuk dalam kategori pidana kan. Ya, tapi merendahkan itu hakim wajib untuk melindungi ketertiban dan martabat daripada sidang pengadilan. Itulah tugas daripada majelis hakim. Tanpa ada atau tidak undang-undang contempt of court itu. Tanpa ada atau tidak.